Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Fani. Sore Pak. Dalam kesempatan pada di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa ngomong-ngomong nih ya tentang kehidupan Fani, tentang Fani sekolah di SMK 1 Prajikan, dan juga tentang apa yang dilakukan di rumah Fani. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin korek sedikit. Fani tahun berapa masuk di SMP pada saat itu? Dan SMP mana? Saya masuk di SMP di MTS Pak, MTS Nurul Jadid di Sembilan. Nurul jadi Iya, di pondok Kekahar, ya. iya. Oh iya. Fani kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2005. 2005. Berarti usia sekarang genap 17 tahun Iya. nih ya. Oke. Fani, kehidupan Fani selama SMP di pondok itu bermalam atau pulang pergi? Dulu Fani sempat mondok Pak, kan dulu awalnya memang mau masuk di SMP 1 Prajikan. Nah, terus ada ajakan dari saudara untuk mondok Di Sumbilan sini? Iya, di Nurul Jadid. Dapat 1 minggu sudah betah ya Pak di pondok. Terus lama dapat hari apa tuh ya Pak? Itu saya sakit tipesnya kumat sama lambung. Jadinya dipulangkan, ndak balik lagi. Jadinya langsung pulang pergi. Oh, berarti bisa ya, tidak Iya. harus mondok di sana ya. Iya. Berarti di sini ya, belakang PG itu ya? Iya Pak. Iya. Nah, selama Fani kegiatan di SMP sana, apa kegiatannya selain mengaji? Baca Asmaul Husna tiap pagi. Oh, tiap pagi. Iya. Selain itu, atau mungkin belajar di sini berdakwah atau bagaimana nggak? Enggak Pak, cuma di sana diwajibkan memakai inner rajut. Jadi kalau udah pakai inner rajut itu disuruh baca sholawat nariyah 100 kali sama yasin 3 kali. Apa sih hina rajut di sini? Kayak iket itu Pak di kepala buat nutupin rambut. Oh, gitu. Iya. Antara pondok pesantren cewek dengan cowok sama? Nggak, Berbeda, beda Pak. tempat ya? Iya, cuma kalau sekolah gabung. Jadi satu ya. Iya. Oke. Setelah itu tentunya di sini kamu apa yang termotivasi kamu masuk di SMK sini? Apa memang sudah ada cita-cita masuk langsung SMK sini atau bagaimana? Kalau dari awal memang pengen masuk di sini karena ada kakak saya yang masuk sini. Awalnya mau ngambil perkantoran. Cuma orang tua nyuruh ngambil perikanan. Kenapa? Kok harus beda? Karena lihat tetangga Pak. Iya, lihat tetangga katanya itu enak, itu dapat uang gitu Pak. Itu kerjanya memang susah di perikanan tapi enak gitu katanya. Nah, coba saya masuk Pak, dapat 1 tahun. Pas mau berangkat PKL, orang tuanya saya nyesel karena masuk di perikanan. Kenapa? Karena saya bilang kalau saya pengen jadi perawat tapi tidak bisa. Oh, gitu. Karena iya Pak, karena itu. Iya, Karena iya. perikanan. Sebetulnya kalau misalnya kamu di sini masuk perikanan, ya kalau untuk masuk di Akper ya, Iya. pengennya kan di Akper, di perawat ya. Iya. Sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi di sini yang menjadi kendala kamu harus mengejar sebetulnya. Kenapa kamu nggak masuk SMA dulu? Kok masuk di SMK? Ya karena saya pengen masuk di SMK karena ya itu Pak, pertama dari kakak, terus Oh. kayak lihat yang lain tuh Pak, kayak kakak-kakak kelas yang lain kayaknya asik di SMK gitu. Ya memang asik dong, guru-gurunya juga asik. Dulu sempat diajak masuk di SMA sama saudara, katanya bilang kamu enak lo masuk di SMA itu lapangannya luas, kelasnya banyak ini itu, tapi saya tidak tertarik Pak, tidak ada kemauan masuk di SMA. Memang ingin masuk di SMK Iya. 1 Prajikan ini Iya ya. Pak, soalnya akan ada kayak latihan kerjanya gitu, jadinya ada PKL kemauan. istilahnya, Iya. praktek kerja. Ya. Iya Pak. Sehingga di sini bisa memberikan suatu wawasan, yang kedua memberikan motivasi Iya. kamu, terus yang ketiga di sini praktek lapangan kerja. Iya. Jadi langsung kamu di sini maksudnya di sini diberikan bekal, Iya, ya kan? iya. Di PKL tersebut. Jadi kalau ke Dudi kamu kerja dimanapun, insya Allah mungkin kamu udah bisa diterima, saya yakin, karena banyak perikanan yang sekolah di sini alumni angkatan kakak kelasmu itu juga kebanyakan
apa namanya, bekerja di tempat yaitu adalah tambak. Banyak nggak? Iya Pak, banyak. Iya kan. Terus PKL kamu di mana? PKL saya di Tamanan. Oh di Pak Pak Salim. Pak Salim ya. Iya. Oh berarti memang di Air Tawar ya. Iya. Terus teman-teman yang lain kebanyakan di tambak ya. Ada yang ditambah, ada yang di hatcher. Oh di hatcher juga. Iya. Iya apa sih hatcher itu? Apa ya Pak? Itu kayak gimana ya Pak? Kayak petakan-petakan gitu Pak. Oh gitu. Cuma ada besar, kalau tambah itu kan besar ya Pak. Iya. Berarti di sini temenmu juga ada yang di hatcher, di tambak dan juga di air tawar juga Iya, ya. kayak jual ikan emas gitu kayak saya Pak. Kan Maksudnya? saya di Pak Salim itu menjual ikan Pak, kayak ikan emas, ikan konsumsi gitu Pak. Oh gitu, seperti misalnya lele gitu ya. Iya, Itu iya, salah Pak. satunya ikan konsumsi kan? Iya, bibit-bibit gitu Pak. Oh bibitnya yang Iya, oh. konsumsinya juga ada, cuma nggak terlalu Pak, lebih ke bibit sama ikan hias di sana. Ikan hiasnya apa aja yang ada di sana? Di sana yang kebanyakan yang datang hari Jumat itu kan setiap hari Minggu ya Pak, setiap hari Jumat datangnya. Ikan datang itu pagi. Paling banyak itu biasanya ikan koki, ikan koi, sama cupang, sama apa lagi ya Pak? Kayak bibit lele, bibit nila. Berarti nggak rame. di sana di Pak Salim itu tidak membibit sendiri, nggak ya? Mendatangkan juga Iya, ya? Oh. Ini keren nih kalau kita berbicara masalah koi ini. Itu banyak di Pak Salim. Itu bibitnya Ada atau udah yang ada ukuran besar atau bagaimana? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Tentunya varian ya untuk harganya. Iya Pak. Di Tahu sana. nggak harga? Iya. Di sana menjual harga, menjual Menjual apa? ikan. Bukan, Pak. Menjual warna sama Oh, menjual warna. ukuran. Iya. Kalau warnanya bagus, harganya ya agak Lumayan bagus. iya. Pengambilannya dari mana beliaunya itu? Nggak tahu. Kurang tahu ya Pak, soalnya biasanya orang Jawa. Oh berarti ngomong- mungkin daerah Blitar juga mungkin. Iya, daerah Karena daerah jauh-jauh Blitar gitu, sana Pak. itu rata-rata apa namanya, pembibitan banyak di sana daerah Blitar Iya. itu. Yang saya tahu tapi kisaran berapa sih kalau misalnya size ukuran 20 cm gitu atau Harga 25 jualnya. harga ya dari harga pasar. jualnya. Kalau ukurannya saya masih kurang paham Pak. Itu cuma dikasih di kayak kolam berbeda-beda tuh Pak. Oh. Iya, itu ada yang harga 25, ada yang 30, paling mahal ada yang 200 lebih. 200 lebih. Iya. Itu nggak ada yang mati selama perawatan di Ada sana? Pak. Nah, pasti ada ya. Ada, apalagi kalau mati lampu. Oh. Kan kalau mati lampu tidak ada oksigen kan Pak. Jadinya ada yang mati. Iya. Sehingga di sini memang harus betul butuh yang namanya oksigen ya. Iya. Kalau misalnya pakai genset itu bisa? Enggak pakai di sana, Pengganti Pak. lampu, pengganti PLN, genset? Nggak pakai. Enggak pakai. Berarti luas ya areal kolamnya ya, petakan-petakannya ya. Lumayan Pak, yang kolam kecilnya aja ada 30 lebih. 30 Yang besar- petakan? Iya, yang Oh. besar ada 3, yang sedang 1. Banyak ya di sana dalam artian pengunjung untuk membeli bibit maupun juga pembeli ini ikan hias. Lumayan Pak, biasanya kalau katanya Dudinya itu setiap hari Jumat kalau lagi rame-ramenya bisa dapat 7 juta lebih Per minggu, per hari. per hari. Wow, keren. Luar biasa. Iya Pak, lumayan. Lumayan. Dapat dari Pak Salim. Enggak Pak. Oh enggak ya. Nggak. Tapi kan dapat ilmu ya, Iya, dapat ilmu. Sehingga di sini bisa memberikan nuansa yang berbeda di antara teman-teman yang lain. Kamu di sini adalah ikan hias, ikan lele atau ikan konsumsi, dan yang lainnya di sana adalah berpanas-panas ria di tempat-tempat tersebut. Iya. Yang penting kamu mendapatkan ilmu. Iya Pak. Ya kan? Banyak ilmu yang dapat dari Pak Salim ya. Iya lumayan Pak, soalnya Pak Salim tuh ngasih materi cuma 2 kali karena beliau sibuk dengan kerjaannya. Iya. Terus, iya nih, kamu waktu masuk di SMK 1 Prajikan pandemi, Iya Pak. iya kan? Iya. Sering online nggak? Iya Pak. Ketika online. guru di sini menjelaskan, masuk online dengan absensi juga online, sering nggak? Iya Pak, lewat Google Classroom. Iya, Google Iya. Classroom. Oh gitu. Jadi di sana bisa nggak kamu merasakan perbedaan di saat offline dan online?
Ya ada Pak, kayak nggak enak gitu Pak, soalnya tanpa penjelasan kan Pak dari guru, jadinya kayak kurang gimana ya Pak, nggak enak tuh Pak pokoknya Pak, soalnya kan nggak dijelasin, apalagi kalau matematika. Oh gitu, sulit ya untuk diterima ya. Iya Pak. Berarti di sini lebih baik offline ya. Iya Pak. Selain juga kamu di sini menerima dan juga kamu bisa bersua ya. Dalam artian di sini bincang-bincang sama teman, Iya, ngomong Pak. senda gurau dan seterusnya. Ya. Iya Pak. Ya. Terus di sini kegiatan selama ini selama offline kelas 3 di sini total kan offline kan? Iya. Kegiatan kamu itu untuk selama kelas 12 di sini apa aja yang sering dipraktekkan di kolam belakang? Di kolam belakang biasanya kayak menjual lele, membersihkan gitu Pak, membersihkan kolam. Oh gitu. Selain itu ilmu yang Kayak- kamu dapat selama ini? Bagian kewirausahaan juga Pak. Oh di KWU juga ya. Iya. Terus untuk keilmuannya sendiri tentang ikan lele atau mungkin ikan-ikan yang lain? Ya dari praktek itu ya saya agak apa ya Pak, kayak tahu cara gimana ya Pak, cara ngaruh ikannya tuh Pak, kayak cara membersihkan Oh, gitu. Iya. Oke. Berarti banyak manfaat juga ya di sini Iya, ya. Selain mungkin mengenal ikannya juga, ilmu-ilmu yang didapat dari Bapak Ibu guru juga lumayan. Iya Pak. Ya. Ya. Terus selain itu setelah kan continue nih ya. Sekolah jam 7 sampai dengan jam 3:15. Masuk Iya. pulang jam 3:15. Kesehariannya di ruang-ruang waktu itu apa yang kamu lakukan? Di kelas Pak. Ya di rumah setelah Oh, pulang sekolah. Setelah pulang Pak. Ya biasanya saya kalau pulang itu langsung tidur Pak. Langsung tidur. Iya soalnya capek kan. Nggak sholat dulu. Ya sholat Pak kalau nggak halangan. Oh gitu. Iya. Jadi kamu jam 7 memang terforsir di sini ya, jam 7 sampai dengan jam 15:15 ya. Iya Pak. Selain itu setelah bangun tidur apa yang kamu lakukan? Bangun tidur Pak. Setelah bangun tidur ya. Setelah bangun tidur ngapain ya Pak? Ya mungkin belajar atau apa kan? Oh Enggak? iya Pak, kalau ada tugas ya iya. Kadang kan dikasih tugas video ngerangkum di YouTube gitu. Oh, oleh Bapak Ibu guru ya. Iya. Dari penjelasan mereka juga. Iya, Oh. biasanya yang sering ngasih rangkuman Bu Sri. Tugas pengembangbiakan, banyak catatan. Oh gitu. Tapi juga paham kamu ya di sini ya Iya, Pak. apa yang dimaksud dengan pengembangbiakan tersebut ya. Ya, Maksudnya lumayan. di sini kamu disuruh membaca intinya itu. Iya Pak. Iya kan? Setelah kamu membaca, paham, praktek mungkin. Ya. Iya Pak. Oke. Ya. Selama kamu di sini, ya di SMK 1 Prajikan dari online hingga offline kelas 12 ini merasa senang nggak di sini? Sekolah di Senang sini. Pak, senang. Dari segi apa kesenangan? Ya senangnya kalau dari segi temen ya senang Pak, meskipun di kelasnya saya tuh banyak cowoknya. Ceweknya kan sedikit Pak, cuma 5 di kelasnya saya. Ceweknya hanya 5? Iya, cuma kalau ada tugas itu ya anak-anak kompak, kayak ngerjakan bareng-bareng gitu. Bukan nyontek? Ya ada yang nyontek ke saya Pak. Biasanya cowoknya ya? Iya Pak. Ya agak bandel-bandel gitu? Iya. Hah? Tapi sering godain nggak sama kamu? Godain gimana Pak? Ya godain gitu, kamu cantik, kamu ini, kamu itu, nah Ya, gitu kalau misalnya. itu bercanda biasa. Oh, bercanda Pak. biasa Iya. ya. Yang Kadang penting saya mental dipanggil- kuat ya. Iya dipanggil itu tuh Pak, apa itu? Apa itu namanya daya Pak? Apa itu ya Pak? Ikan tuh Pak, dipanggil Koi, mas-masan. bukan Pak, Ah. dipanggil apa tuh namanya daya Pak? Kayak anunya kotok tuh Pak, lampiran kotok itu saya dipanggil itu dah Pak sama anak-anak, sama Bowo tuh Pak. Iya dikerjain tuh Pak. Banyak yang ngerjain kamu? Enggak. 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 Ah. Jadi kalau misalnya 5 orang yang cewek di sini dengan banding berapa cowoknya? Di kelas kan ada berarti 24 Pak cowoknya. Oh, sisanya Ada- berarti cewek. 23 Pak. Oh, 23. Kan 28 di kelas. Oh, gitu. Iya. Sisanya berarti cowok Iya. semua ya, 23 itu ya. Iya, biasanya 30 lebih, cuma ada yang berhenti. Di saat Ada yang dikeluarin itu apa satu? Ada yang berhenti, Pak. PKL, di saat PKL Udah atau sebelumnya. Oh, sebelum PKL. Kenapa? Kurang tahu ya, Pak. Itu waktu ditanyain sama saya katanya nyesel. Nyesel waktu Waktu berhenti.
pengen nyesel. sekolah gitu. Iya, pengen sekolah lagi, cuma takut tidak diterima sampai SMK gitu. Kenapa? Soalnya kan udah lama yang berhenti Pak, ada ikut PKL juga. Oh ya jelas pastinya nggak naik kan proses tersebut tidak serta merta di sini mengiyakan dalam artian kau masuk terus moro-moro keluar tanpa ada pemberitahuan tanpa PKL ya pastinya gimana gitu kan. Ya untuk siapa? Fani, saya kok ingat Vina si Fani. Fani, Bapak di sini kerja Pak sebagai PNS ya? Iya, PNS di mana? di kecamatan. Oh, kecamatan Prajikan sini. Tapi baru Pak, Maksudnya? baru yang di sini, yang kerja di kecamatan. Dulu-dulunya? Di Papua, Oh, sempat di Papua. Iya. Kamu anak Papua? lahir di sana Pak. Kakakmu juga di Papua Iya. juga? Oh, kelahiran Papua. Iya. Selama di sini kamu kelas? Kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Berarti kamu memang asli kelahiran tanah Papua gitu ya? Iya, kalau ayah baru yang pindahan. Yang kelas berapa ya Pak? Mungkin baru 4 tahunan, Oh, 5 tahunan gitu. berarti kamu pulang duluan gitu? Iya, Sama ibu sama kakak? Iya, enggak, kakak pulang duluan sama mama berdua. Loh, terus kamu? Terus mama balik ke Papua, dapat berapa tahun gitu saya balik juga ke Jawa. Oh. Pergi ke Jawa, pindah langsung. Bahasa Papua bisa nggak? Enggak Pak, cuma logat. Gimana logatnya coba? Logat Papua Iya, seperti apa? kalau manggilan gitu, kok mau kemana gitu. Oh, bahasa-bahasa begitu Iya, ya. Pak, Jadi iya, logatnya. biasa. Sama ke sini gitu Pak. Terbawa nggak masih sekarang logat Ya tersebut? masih Pak, kalau nelpon sama yang ada di sana ya. Oh, masih ada hubungan di sini sama teman-teman yang ada di Papua? Bukan temen sih Pak, kayak om gitu tuh Pak. Ya kan banyak Pak, saya saudara di sana, kayak bukan saudara Pak, kayak orang. Tapi itu kayak saudara gitu iya ya? kan TNI dulu di sana Pak. Dulu banyak yang nongkrong di rumah orang-orang TNI itu, pindah ke sini sudah semuanya. Jadinya masih ada komunikasi gitu Pak. Oh, iya. Berarti Bapak di sini merantau atau bagaimana? Diangkat PNS-nya di Papua sana berarti ya? Iya, merantau dulu. Ayah itu sopir sama ojek. Oh. Terus ketemu sama orang dalam di sana tuh Pak, langsung diangkat, diajak kerja di sana. Akhirnya? Langsung dikasih kepercayaan, ayah langsung masuk PNS. Gitu Masya sih saya Allah. dengar. Luar biasa ya, rezeki berarti Iya, itu Pak, Bapakmu ya. alhamdulillah. Cuma Alhamdulillah ya. pas pindah ke sini dikasih ujian Pak, berat ujiannya. Apa ujiannya kok berat? Apa? Ya enggak, pas pindah ke sini tuh Pak. Kenapa? Saya ada yang mau cerita. Beda mama, ada apa ceritakan? Enggak, mungkin saya bisa membantu di sini untuk menyampaikan. Ujiannya apa? Kamu gagal perpacaran atau gimana? Oh, enggak, Oh, Pak. enggak. Karena keluarga Pak. Oh, iya. Banyak ujiannya Pak kalau waktu di sini Pak, waktu berpindah. Mm-mm. Kan dulu waktu pindah ke sini itu sempat kayak dikasih rezeki kan Pak, beli mobil apa ini. Pas pindah ke sini mama itu buka toko di pasar. Pasar Prajikan sini. Iya. Heeh. Terus dapat berapa bulan gitu ya Pak. Itu mama saya ditipu sama orang sampai berapa juta gitu Pak, dibawa lari sampai itu ada bunga-bunganya juga, padahal mama saya tidak make tapi temennya yang make. Sampai keluarganya saya bangkrut, mobilnya saya dijual, semuanya dijual. Terus beli sepeda motornya juga dijual. Tinggal yang Vario yang sekarang ini Pak. Dipakai. Iya, yang sering dipakai untuk jemput saya. Itu terus mulai dari nol lagi Pak, buka usaha di rumah. Kayak jualan seadanya Pak, kayak es minuman gitu tuh Pak. Ya mulai lagi dari awal. Kalau kerjanya ayah tetap. Cuma ya itu Pak, kayak mama tuh bayarin utangnya orang. Saya kadang nangis tuh Pak, kayak diuji. Waktu itu kan sempat sampai orang tuanya saya tuh hampir cerai gitu ya Pak. Ada ayah masalah, sama iya, mama ya, dengan iya. adanya masalah ini ya? Enggak, bukan Pak, Oh, ada bukan. masalah lain. Oh, masalah lain ya? Iya Pak, sampai ya sama masalah ekonomi ini juga Pak, berbarengan. Sampai kemudian hari keluarganya saya semuanya sakit. Saya juga masuk rumah sakit. Sama ayahnya saya juga, sampai saya itu hampir apa ya Pak, trombositnya itu sudah rendah sampai Turun ya? iya, istilahnya ya? tinggal dari yang 150.000 itu tinggal 20.000. Insya Allah. Kalau ayah tinggal 10.000. Itu
bergilir gitu Pak, sampai semuanya sakit, cuma nenek saya yang tidak sakit sama kakek. Insya Allah. Banyak banget ujiannya Pak pas pindah. Terus setelah itu apa ada Ya. ujian-ujian lain? Ya ada Pak, masih Pak, kayak apa ya Pak, kayak kan dulu kan sempat ketipu ini ya Pak. Ya terus mama tuh ngambil kayak bank gitu tuh Pak. Nah ketipu dari situ lagi Bank apa itu? kayak bank apa ya Pak, kayak bank mingguan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada, tinggal apa ya Pak, waktu itu mau bilangnya tinggal BMT kalau udah salah. Tinggal itu. Terus kan ayah kan dapat warisan dari kakek, rumahnya itu dijual, dibuat bayar semuanya itu Pak, dibuat beli sepeda motor juga. Ya itu bangkit dari situ Pak. Dikit meskipun enggak kayak dulu lagi, tapi kan bersyukur sudah Pak bisa kembali lagi. Ya tapi banyak ujiannya Pak, masih Pak, kadang sering dengerin ayah tengkar, dengerin ini Sama mama. iya Pak, saya kadang tuh pusing dengerinnya. Boleh nggak saya ngomong? Iya Pak, boleh. Serius boleh? Iya. Tapi bukan maksud saya hidup dalam keluarga kamu, enggak. Iya, Tapi Pak. di sini hanya memberikan suatu motivasi saja untuk kamu. Berarti jika Allah memberikan suatu ujian kepada kita, kepada hambanya, berarti kita adalah suatu pilihan bagi Allah. Benar nggak? Iya Pak. Kalau orang yang nggak diuji di sini, berarti Allah di sini lepas sudah terhadap orang tersebut. Berarti sayang dong Allah pada kita, pada kamu, pada keluarga kamu, pada mama dan ayah. Iya Pak. Iya kan? Berarti itu ada suatu peringatan. Ini loh ujian kuberikan kepada kamu. Tetapi ingat, Allah memberikan suatu ujian di sini sesuai dengan pundak hambanya. Iya nggak? Iya Pak. Kalau misalnya di sini diberikan ujian, bersyukur sudah. Toh mobil, toh rumah, toh sawah, sepeda motor, milik siapa coba? Ini Allah Pak. Bener ya? Iya Pak. Sudah kamu jawab kan? Iya. Apa yang mau dipusingin sekarang? Ya gimana tuh Pak, kayak biaya Nggak rela? kehidupan sehari-hari tuh Pak, jadi Oh, kurang. gitu. Terus saya juga ada kayak trauma gitu ya Pak. Kan dulu saya waktu masih SD sempat jadi korban bully Di? di Papua? SD di sini Pak. Oh, di Bondowoso, di Merajakan Iya, ya. Iya. Korban bulinya bagaimana? Ya dibully tuh Pak, saya dibilang kayak Gak apa-apa, gak apa-apa. Disebutin. dibilang kayak burung hantu, dibilang ini gitu. Saya sakit hati Pak. Ya Allah. Sampai waktu itu dibarengin juga adiknya saya meninggal kan Pak. Oh, berarti sebenarnya ada 3 bersaudara ya? Ada 4 Pak. Oh, ada 4 ya. Iya. Berarti 2 meninggal. 1 Pak. Oh, 1 meninggal berarti 1 saudara, 3 di sini. Iya, tinggal 3 Pak. Kakak kamu dengan adik ya. Iya. Gak usah nangis dong. Ayo Saya- semangat. Saya capek udah Pak, mana juga saya, keluarganya saya juga dihancurin sama tetangga Pak. Kayak dijelek-jelekin, difitnah gitu Pak. Berarti kamu harus bersyukur dong. Itu juga saudara sendiri Pak. Semuanya insya Allah akan bisa kita ambil hikmahnya. Allah memberikan ujian, toh tidak terus itu adalah ujian terus menerus diberikan pada keluarga, ibu dan bapak. Begitu juga kamu, kakak dan juga adik. Tentunya di balik itu semua pasti ada sesuatu. Allah merencanakan itu pasti, Fani. Kembali lagi, kamu hidup di sini diberikan nyawa sama Allah gratis, ya nggak? Diberikan penglihatan di sini gratis sama Allah. Diberikan jalan, diberikan pikiran di sini semuanya adalah gratis sama Allah. Intinya kita harus tetap bersyukur. Itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kamu dan keluarga kamu. Mungkin ini mohon maaf ya, saya boleh Iya, ngomong Pak. nggak? Boleh, Pak. Ya? Mungkin ada hak daripada anak-anak yatim atau mungkin orang-orang di sekitar kamu dari hasil gaji atau dari hasil usaha waktu di Papua nggak diberikan 25%-nya atau 5%-nya kepada mereka. Paham Pak, sampai di paham, sini? Pak. Siapa tahu lu ya, tapi saya bukan om tahu enggak, Iya, tapi Pak. siapa tahu. Tapi kalau kita mau belajar dari kehidupan kita dari sini, kita harus lebih mendekat diri kepada Allah. Minta pengampunan kepada Allah. Allah sayang sama kita. Kamu kuat nggak ketika kamu diberikan ujian? Kau sayang enggak sama aku? Maksudnya di sini adalah sama Allah.
Ketika orang sudah dikasih teguran seperti itu, masih betul-betul di jalan yang berbeda, bukan ihdinas siratal mustaqim, sangat sayang sekali kehidupannya. Berarti kita harus ihdinas siratal mustaqim kalau kita sudah diberikan teguran di sini. Jangan berbelok lagi, tapi di sini adalah jalan yang lurus. Kalau sudah begini, insya Allah aman, insya Allah nikmat. Dunia nggak akan pernah ada apa-apanya dalam kehidupan kita. Pengen tahu? Iya Pak. Banget. Iya Pak. Serius dong, ayo semangat. Iya Pak. Kita meninggal, apa yang ditanya? Keimanan kita. Iya. Iya kan? Iya Pak. Selama kita di dunia itu apa? Pahala kita ada nggak di sana? Jangan-jangan kita kaya raya, ya, kita punya mobil, punya rumah besar, punya pesawat, tetapi kita nggak mau berbagi dengan di belakang kita, di bawah kita, di samping kita, kanan kiri kita. Percuma hidup, ya nggak? Pingin semuanya masuk surga, pingin. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Hiduplah kita bermanfaat, ya, berguna untuk orang lain. Kalau kita sudah berguna untuk orang lain, 5 waktu kita kerjakan, sunnahnya kita kerjakan, ya, insya Allah kita semuanya tenang-tenang saja, aman-aman saja. Jadi kita selalu sholat, bermunajat kepada Allah, jangan sampai lost, jangan sampai kehilangan di sini. Fani sholat kan? Sholat Pak. Iya. Bermunajat sudah, ya Allah ampun atas segala dosa-dosa hamba, kedua orang tua hamba, kakek nenek hamba, kaum muslimin, kaum muslimat, doakan semuanya, jadikan yang terbaik untuk Fani. Mumpung Fani di sini itu masih belum berkeluarga, ayo semangat, bangkit lagi. Allah akan memberikan di sini jalan yang terbaik untuk Fani dan keluarga Fani. Fani sayang nggak sama mama? Sayang Pak. Sama ayah? Sayang. Sayang. Kalau Fani sayang di sini sama keluarganya, setiap kali doakan beliau. Karena kalau beliau sudah meninggal, tentunya apa? Menginginkan anaknya di sini adalah doa anak yang soleh dan soleha. Udah itu. Orang lain, insya Allah mungkin yang akan mendoakan lebih diterima ini adalah anak. Ingat, satu, dunia tidak akan pernah dibawa mati. Allah pasti akan memberikan sebuah pertolongan kepada hambanya. Yakini itu, karena itu adalah kalamullah. Semangat ya, Iya Pak. jangan sampai putus asa. Sudahlah, biarlah orang mengatakan Fani begini, keluarga Fani begitu dan seterusnya. Tetapi ingat Fani, pertolongan Allah pasti akan ada. Selama kita mau berdoa dan bermunajat meminta kepada Allah. Yakin gak Fani Allah menolong Fani? Yakin Pak. Yakin, harus yakin. Yang menghidupkan kita lu Allah. Yang memberikan ujian kita itu Allah. Yang memberikan kaya kita siapa? Allah. Yang membangkrutkan kita ya Allah. Iya kan? Iya Pak. Jangan sedih lagi. Saya di sini nggak pengen Fani itu sedih karena hanya gara-gara dunia. Tapi bersedihlah kelak kamu. Bisa nggak saya masuk surga? Kalau Fani sudah berpikir ke sana, luar biasa. Semuanya pasti akan terangkat derajatnya. Berdoa untuk mengangkat derajat orang tua, baik ibu maupun bapak. Belajarnya jangan lupa, ya. Jadi kehidupan menurut Fani itu adalah tidak mungkin, tapi bisa jadi mungkin, gitu loh Fani. Sekaya apapun, kalau Allah di sini akan mencabut kekayaannya, pasti akan habis juga. Gak usah hitungan hari, hitungan detik. Ya, Iya Pak. harus percaya itu Fani. Tapi di sini Fani harus tetap semangat. Boleh Fani di saat mungkin sedih, ya Allah berikanlah hamba kekuatan. Ya Allah berikanlah kerukunan ayah dan mama. Hamba hanya bisa berdoa, ya Allah
yang mengabulkan, yang meridhoi semuanya adalah Engkau. Maka ridhoilah pertolongan, ridhoilah doa hamba ya Allah, agar masalah tersebut selesai. Insya Allah Allah pasti akan mendengar doa kita. Kita loh nggak berdoa sudah bisa melihat sayangan Allah pada kita. Intinya di sini adalah apa? Tetap harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semangat Fani. Iya Pak. Ya. Kami semua adalah sayang pada kalian. Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Prajikan sayang sama kalian. Kami hanya sebagai suatu jembatan di sini. Yang melintasi siapa? Ya kamu nanti. Dengan cara apa? Ini loh, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Semuanya tergantung kepada kamu. Fani mau nggak membanggakan orang tua? Mau Pak. Mau. Dengan cara Fani sendiri. Jangan menurut ini, menurut itu. Jika Fani di sini adalah pengen jadi seorang TNI kuat atau polwan, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk kamu, jalan yang terbaik. Ya nggak? Iya Pak. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Ngerti Pak. Jangan terpaku dengan kesedihan Fani. Intinya menghibur diri sudah. Dengan cara apa? Ya silahkan kamu berteman, tapi jangan salah teman. Ya. Iya Pak. Terus ada nggak yang diceritakan lagi? Saya pengen denger dong. Ada? Banyak sih. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan Fani kuat ya, insya Allah. Iya Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Fani atas kehendaknya. Semuanya bisa terjadi. Orang kaya bisa jadi miskin, orang miskin bisa jadi kaya. Ya, Iya Pak. semangat nggak? Harus semangat. Hidup kamu jalani, kamu selami. Ketika kamu melakukan sesuatu dalam pikiran kamu, lakukan yang terbaik. Jangan pernah menunggu. Kalau menunggu apa yang mau ditunggu? Pacar nggak punya? Udah punya pacar nggak? Enggak, Pak. Nggak, ya jangan pacaran. Oke, saya setuju. Jangan pacaran. Gapai apa yang kamu inginkan atas ridho Allah. Jadi intinya di sini menginginkan saya itu adalah kamu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain, untuk agama dan juga untuk kehidupan keluarga kamu. Semangat ya? Iya Pak. Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Mulai sekarang kamu harus berjanji, ya Allah, aku berniat di sini ingin membahagiakan orang tuaku lagi, seperti dulu lagi, atas ridhomu. Insya Allah Allah akan bukakan jalan di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi di sini kamu harus berjalan di jalan yang lurus. Jangan belok-belok sedikit. Belok dikit, saya belok. Kembalikan lagi lurus. Sedikit lagi tergicir, saya belok. Banyaklah mengaji, banyaklah bersyukur, banyaklah baca Al-Quran di sini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena dunia di sini adalah dunia ujian, tempatnya orang ujian, tempatnya salah dan dosa. Ya Fani? Iya Pak. Harus semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin dalam kehidupan di dunia ini. Oke? Iya Pak. Oke pemirsa, insya Allah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi memang kehidupan murid-murid kami di SMK 1 Prajikan antara satu dengan yang lain itu adalah berbeda. Tapi suatu perbedaan inilah yang terbaik bagi kehidupan mereka. Allah pasti memberikan suatu ujian kepada kita semuanya, ya. Tetapi Allah pasti akan menggantinya di sini adalah yang lebih daripada ujian itu sendiri. Demikian dari kami, podcast The Inspirasi akan selalu memberikan inspirasi kepada kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Tony. Iya Pak.